Anggota DPR RI bersama dengan seorang pengusaha telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR. Tidak mungkin kita harus mencatut nama presiden. Selamat bergabung di iTalk, sebuah perbincangan dengan seorang tokoh yang berada dalam pusaran pemberitaan. Saya, Arya Sinulinga, inilah iTalk. Pemerintah kembali gaduh. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Sudirman Said ujuk-ujuk melansir kabar mengagetkan. Menurut Sudirman, ada politisi papan atas yang mencatut nama presiden dan wakil presiden dalam proses divestasi saham perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia, PT Freeport Indonesia. Syahdan, motif si politisi mencatut nama orang nomor 1 dan 2 di Republik ini adalah demi mendapatkan 49% saham perusahaan pembangkit listrik tenaga air yang tengah digarap di Timika, Papua. Tanggal 8 Juni 2015, antara jam 14 sampai dengan 16, bertempat di suatu hotel di kawasan Pacific Place, SCBD. Anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport dan meminta agar PT Freeport memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. DPR tersebut juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus off-taker atau pembeli dari tenaga listrik yang dibangun itu. Sudirman lantas melaporkan pencatutan nama presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Kehormatan DPR. Sang menteri awalnya tak menyebut nama, namun belakangan mencuat nama Setia Novanto, wakil ketua DPR, sebagai orang yang dilaporkan Sudirman. Terang saja kegaduhan kian menjadi. Apalagi dari transkrip percakapan yang beredar, yang konon menjadi laporan Menteri Sudirman ke MKD, tak ada kalimat dari orang yang diduga Setia Novanto yang bernada mencatut nama presiden atau wakil presiden. Kolega Setia Novanto DPR, Fahri Hamzah, balik menuding adanya motif lain dalam pengumuman yang dilontarkan Sudirman. Kok bisa ada perusahaan asing merekam seorang pimpinan lembaga negara di Indonesia, lalu itu dibocorkan menjadi opini publik ya, dan bekerja sama dengan seorang menteri, apa sebetulnya ya, yang betul-betul ikhtiar merekam, bawa rekaman gitu. Kemudian rekaman itu disampaikan kepada menteri. Saya nggak tahu apakah Pak Sudirman merekamnya langsung ya. Lalu kemudian setelah dia merekam, lalu dia umumkan ke publik. Yang beredar itu transkrip, tapi kan tidak bisa dong transkrip dijadikan dasar. Saya ingin mendengar rekamannya, dan karena saya tahunya percakapan itu tidak terjadi di gedung formil. Sejauh ini, Wakil Presiden Yusuf Kala awalnya bersikap keras, sementara Presiden Joko Widodo seakan tidak ambil pusing. Alhasil, kegaduhan ini sepertinya akan sulit mendapat kejelasan. Telah bergabung bersama kita Ketua DPR Setia Novanto. Pak Setianto, apakah benar ada rekaman perbincangan Bapak dengan Dirut Freeport Indonesia? Saya nggak tahu ya apakah itu rekaman, karena sampai sekarang ini saya belum tahu, belum pernah menerima ya. Tapi tentu saya merasakan bahwa saya sejak awal sudah ada hal-hal yang sangat mencurigakan di dalam hal pertemuan-pertemuan saya gitu. Oh, jadi Bapak sudah curiga. Itu Pak pertemuannya berapa kali Pak?
Saya bertemu ini Pak Arya itu 3 kali. 3 kali? 3 kali. Bulan apa aja Pak? Jadi yang pertama itu 27 April. 27 April, oke. Terus saya lupa yang kedua dan yang ketiga itu tanggal. Saya sih ingat tanggal 13 bulan 6 Pak. Bulan 13 bulan 5. Nah itu Kemudian udah itu tanggal 8 bulan Juni. 8 bulan Juni. Oke. Nah itu Pak, inisiatif siapa Pak yang ngajak pertemuan pertama itu? Jadi yang pertama ini memang Pak Arya, jadi Presdir Saudara MS ini minta waktu ke sini. Oke. Jadi ke kantor saya dan sudah membawa data-data. Itu menyampaikan begitu datanya itu mengenai program bagaimana Freeport ya, dan bagaimana keinginan di dalam divestasi dan mengatakan perpanjangan ini, mohon dalam perpanjangan ini bisa diperpanjang. Dan yang ketiga juga masalah yang berkaitan akan membangun smelter. Smelter ini memang sudah minta tolong supaya bisa dibangun di mana ini, di Gresik. Saya tanya, apa alasannya? Diceritakanlah di Papua ini masih rawa, listrik belum ada gitu ya. Nah, cuma yang saya masih ingat yang berkali-kali disampaikan itu, ini kalau tidak dilaksanakan di dalam waktu dekat, yaitu pada bulan Juli di 2015. Ini apa? Jadi ini kalau tidak dilakukan maka ini akan kena di arbitrase internasional. Dilakukan dalam arti perpanjangan atau Perpanjangannya. Perpanjangan. Jadi saya setelah itu memang berpikir betul ini, waduh, ini untuk kepentingan perpanjangan ini arbitrase, itu saya pikir-pikir ini waktu ini karena waktu 2 jam ya tentu nyeritakan semua ya, tapi setelah kembali pulang tuh saya selalu berpikir kalau sampai ada masalah bagaimana ya, apakah saya pikir ini saatnya saya akan ketemu dengan presiden, saya akan sampaikan gitu bahwa intinya bahwa beliau minta perpanjangan. Dan kalau tidak ini kena arbitrase. Ini yang pikiran saya sebagai nasionalisme bangsa Indonesia. Tentu saya harus memikirkan untuk kepentingan adalah rakyat yang ada di Papua. Nah, ini yang saya pikirkan tadi Pak Arya gitu. Jadi, tapi Pak, semua inisiatif berasal dari Freeport sendiri. Dari pertemuan itu adalah memang kemarin itu adalah inisiatif daripada Dirut Freeport sendiri gitu ya. Tapi kok jadi yang merekam? Kan itu kan hanya Pak. Apakah mungkin yang merekam dia gitu? Gini ya Pak ya, setelah adanya beredar ya, artinya ini kan beredar dari teman-teman membawa transkrip itu, saya mulai berpikir itu karena dari awal tuh pada saat saya pertemuan kedua itu sudah mulai berpikir ini ada hal-hal yang saya tuh ganjal terus lah gitu ya. Tapi kali yang kedua ini lebih jauh lagi karena saya makanya waktu cerita dengan teman-teman gitu akhirnya ada juga Pak Muhammad Reza waktu itu. Mas ternyata kan mesti hati-hati ini. Ini saya pikir-pikir ini apakah mau memblackmail saya gitu loh. Jadi ini Pak ya, Bapak melihatnya ini mau blackmail Bapak sekarang masalah rekaman ini. Saya berpikiran tuh akhirnya ke situ karena ini kok ada sesuatu gitu. Dan kenyataannya sekarang waduh ini kok rame ya? Ada rame gitu. Rame akhirnya baik teman saya mengatakan waktu yang ketiga itu waktu keluar dari sana itu sudah menyampaikan gue kok ada curiga ya, berkali-kali menanyakan seseorang, kedua juga ya masalah saham gitu. Itu yang dikatakan bahwa dia akan divestasi tidak bisa 51%, harus 30% gitu. Jadi yang menawar-nawarkan divestasi itu mereka atau Bapak sebenarnya? Atau bukan, maksudnya orang yang lain tuh Pak? Nah, mereka kan menyampaikan mau rencana divestasi ini 30%. Saya bilang, wah kalau pemerintah itu minta 51% gimana? Wah dikasihlah undang-undangnya gitu. Saya pikir ini. Ya ini karena untuk kepentingan nasional ya, jadi tentu saya harus hati-hati. Gitu. Jadi Bapak melihat bahwa sekarang ini dengan adanya rekaman dikeluarkan, apalagi inisiatif pertemuan itu dari Freeport adalah untuk blackmail Bapak? Saya
kalau sekarang ini ternyata ada transkrip demikian, akhirnya saya terus merimain terus apa kata-kata daripada Muhammad Reza, apa kata-kata dari ini, saya terus merimain. Wah, bener juga itu. Saya pikir, wah ini blackmail ini. Jadi bisa... Kok saya sebagai Ketua DPR Republik Indonesia ya, kok saya rasakan dilakukan demikian gitu. Ini kan tentu ada sesuatu yang hal-hal yang nggak tahu pemikirannya bagaimana gitu. Kira-kira menurut Bapak apa tujuan blackmail mereka, Pak? Kalau memang itu blackmail gitu. Menurut saya begini ya, kalau saya lihat ini kan intinya ingin memperpanjang ya. Sedangkan kita setiap rapat dengan pimpinan-pimpinan DPR dan pada saat saya pernah juga diekspos di koran-koran itu, waktu saya sampaikan kepada presiden itu, presiden itu jelas ini harus dengan dasar aturan yang berlaku. Jadi aturan berlaku dan memang ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan. Jadi betul-betul presiden ini sangat hati-hati, sangat ingin untuk ini kepentingan bangsa dan negara, dan apalagi ini adalah Freeport ini adalah kepentingan untuk rakyat Papua, kepentingan rakyat, tapi khususnya di Papua. Ini beliau ingin bahwa smelter ini harus dibangun, dan ini perpanjangan ini juga harus mengenai investasi harus jelas gitu. Itu jelas presiden itu menyampaikan. Mengenai dikatakan bahwa Bapak mencatut nama Jokowi, JK untuk saham, apakah benar Pak? Gini ya, kalau saya mencatut nama presiden dan wakil presiden, ini Pak Arya, presiden wakil presiden itu adalah merupakan simbol negara. Simbol negara yang harus diperhatikan, yang harus dijaga. Kenapa saya harus mencatut? Orang saya ini kan ketua DPR. Kita mempunyai tugas yang sama untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Saya bisa mengadakan pembicaraan langsung dan sendiri. Saya pikir saya tidak perlu harus mencatut. Dan satu ya, yang saya lihat itu bahwa presiden itu kalau itu buat kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan rakyat ya, itu memang prioritas. Makanya saya mau tentu yang jadi ketua DPR ini kan atas nama juga mewakili rakyat. Jadi saya harus memikirkan betul-betul kalau itu untuk kepentingan rakyat tuh. Tapi kenyataannya Pak Arya, setelah dalam pertemuan-pertemuan yang saya lihat ya, DPR itu tetap menolak. Divestasi tetap menolak karena ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Jadi ini buktinya bahwa tidak ada pengaruh apapun dengan pertemuan itu. Pimpinan-pimpinan tetap. Jadi nggak ada pengaruh ya? Tidak ada. Karena memang Komisi 7 pun saya lihat bulan Oktober yang lalu itu masih menolak divestasinya itu perpanjangan. Divestasi yang juga ada hal-hal yang masalah berkaitan dengan masalah ekspor juga mereka sudah memberikan suatu warning ya. Ada beberapa hal yang memang saya lihat tuh DPR tetap konsisten bahwa ini memang domain pemerintah untuk melakukan itu, tapi keputusan nanti kan ada di DPR. Jadi ini masih persoalan yang sangat panjang yang harus dilakukan sehingga DPR itu melihat bahwa ini Pak Arya, bahwa ini hal-hal yang harus dievaluasi secara jelas. Itu selalu kita pimpinan itu selalu kita mengadakan evaluasi mengenai ini gitu. Jadi kita nggak sendiri, kita harus lihat komisi yang terkait juga harus kita lihat bagaimana evaluasinya, apa yang harus dilaksanakan, apakah ini harus diperpanjang atau tidak. Itu Pak Arya. Jadi Bapak tidak mencatut nama Presiden Jokowi dong? Ya enggak lah Pak Arya, masa kita nyatut nama presiden. Memang saya juga lihat transkripnya Bapak sama sekali nggak sebut nama. Iya. Kalau kita mencatut itu kan masa saya harus mencatut nama presiden? Kan ini juga ketua DPR, masa juga mencatut gitu. Ya udah bisa. Bisa pakai nama ketua DPR nggak bisa gitu Pak ya? Iya Pak. Pak. Nah ini Pak, mengenai Pak Sudirman Said, ini kok tiba-tiba Pak Sudirman Said begitu hot untuk membuka sampai melaporkan Bapak ke MKD. Tapi Pak kita akan jawab yang setelah satu ini. Pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.